Oke. Oke, mungkin langsung kita mulai aja Kak ya. Oh ya, boleh silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Kak Aldi bahwasannya sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber kita. Terima kasih Kak. Oke, Oke, sama-sama sih. Oke. ya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan nama saya Andrew Alvaro Azizi, biasa dipanggil Al. Saya Asep Virgo, biasa dipanggil Asep. Ya, oke. Asep Oh, aja. oke. Lalu untuk pertanyaan pertama langsung aja Kak ya. Mm-mm. Oke, yang pertama boleh perkenalan diri dulu nggak Kak? Oh, I see. Oke. Baik, kenalin, namaku Aldi Bayhaki. Mungkin teman-teman bisa panggil Aldi aja. Nah, kalau aku saat ini kerja di Tunaiku, itu salah satu startup yang bergerak di bidang fintech sih. Itu sebagai UI UX designer gitu. Nah, jadi untuk konteksnya kapan aku mulai kenal dunia UI UX itu ketika aku kuliah dulu sih. Dulu kalau nggak salah ketika semester 2 atau 3 gitu tahun 2016 itu kan ada salah satu kompetisi nasional kan. Namanya Gemastik kalau teman-teman mungkin pernah dengar gitu. Nah, di Gemastik itu kan ada banyak kategori perlombaan kan. Dan kebetulan karena aku dulu dari jurusan sistem informasi itu ya akhirnya tertarik buat ikut Gemastik itu gitu. Oh, Nah, iya, terus oke, oke. kemudian dulu itu aku ikut di kategori UX kategori gitu. Nah, karena dulu itu masih semester 2, jadi kayak aku itu belum terlalu memahami secara mendalam gitu sih. Jadi ya karena research dulu itu terlalu terbatas, akhirnya ya aku cari-cari di Google gitu, kira-kira materi UX itu kayak gimana gitu sih. Nah, tapi untungnya karena topik yang aku angkat dulu itu kebetulan menarik, akhirnya aku dapat lolos ke final sih, 10 besar gitu. Hmm, Nah, ketika final itu diselenggarakannya di UI sih pas dulu itu. Nah, habis itu uh, setelah final itu kan kayak aku mulai tertarik lagi kan. Oh, ternyata ini kalau dieksplor lebih dalam itu kayaknya menarik gitu. Akhirnya dari situ aku kayak coba-coba belajar secara otodidak gitu, nyari-nyari riset yang ada di internet, kira-kira mengenai proses desain UX itu kayak gimana gitu sih. Nah, habis itu di tahun 2019 itu aku nyoba untuk ikut kemastik lagi, dan alhamdulillahnya kemarin juga alhamdulillah mendapat juara satu gitu sama teman-teman juga dari jurusan yang sama. Terus ketika tahun akhir itu aku sempat part time juga di salah satu startup yang ada di Surabaya gitu. Kebetulan kan aku dari ITS Surabaya kan. Oh, Nah, jadi untuk magang sama part time-nya aku di salah satu startup yang ada di Surabaya gitu. Nama startupnya itu Relief. Kalau teman-teman pernah dengar gitu. Itu startup yang bergerak di bidang kesehatan mental. Nah, kalau dulu awalnya dari situ sih, dari ikut nyoba-nyoba ikut lomba, akhirnya mulai tertarik. Ya udah, akhirnya ya sampai sekarang profesinya sebagai UI UX designer gitu. Dan kebetulan pas akhir pertama kali lulus tahun 2019 kemarin itu kan dari Tokopedia kan kayak nyelenggarain program trainee untuk UX designer gitu kan. Nama programnya itu kayak Product Design Academy gitu. Nah, karena aku juga tertarik, akhirnya aku nyoba apply ke sana dan alhamdulillah keterima juga gitu. Itu kalau nggak salah programnya itu udah kelar di bulan Juni kemarin. Nah, habis kelar program itu aku baru pindah ke kantorku yang sekarang di Tunaiku gitu. hmm. Ini langsung dua aja ya. Kalau misalnya ada yang teman-teman tanyain, mungkin langsung iya. tanya-tanya. Iya, Nah, oke, Kak, Bang. saya tertarik misalkan gini Kak. Biasanya kan Mm-mm. kita mau mempelajari sesuatu pasti kita terinfluence gitu sama orang yang udah duluan terjun ke dunia UX. Nah, eh, Kakak terinfluence oleh siapa sih Kak? Nah, kalau terinfluence sama siapanya, aku agak-agak lupa sih. Tapi kalau dulu itu kan aku sering, kebetulan kan juga karena anak IT kan pasti seneng ini kan, seneng apa, sama dunia startup gitu kan. Nah, Iya. karena seneng dunia startup dan kebetulan aku suka desain gitu, akhirnya aku kayak sering baca-baca artikel di Tech in Asia gitu sih. Dan kebetulan kalau nggak salah itu mungkin Boris sih, si Boris Yasian itu yang kebetulan dulu kan dari dulu banget itu kayak sering update artikel gitu-gitu kan. Nah, dari situ kayak mulai tertarik mendalami gitu sih. Dan kebetulan kan dari Mas Boris juga kayak dia itu kan salah satu apa istilahnya Google expert di bidang UX design kan.
Nah, itu sangat ketika dulu itu masih jarang banget yang ada yang expert di bidang UX kayak gitu-gitu. Iya, Sebenarnya itu kalau sih. di Hmm. UX itu gambaran di itunya pembagiannya itu kayak gimana ya Bang? Kalau di startup ya perannya Oh, itu I kayak see. gimana ya? Oh, oke, oke. Nah, peran UX sendiri itu tergantung startupnya juga sih. Kalau pertama kali dulu kan aku join di startup yang istilahnya itu stage-nya masih di tahap-tahap awal gitu. Jadi kan karena dia di tahap awal, karyawannya kan sedikit. Nah, Hmm. otomatis di sana aku itu kayak jadi full stack UI UX designer-nya gitu. Mulai dari ngeriset ke usernya, terus ngedesain UX-nya kayak gimana, habis itu juga terjun ke UI desainnya, habis itu kita juga ngetesin ke usernya lagi, gitu-gitu sih. Nah, Oh, karena kalau untuk startup yang masih kecil, biasanya itu untuk konteks UX design, itu masih dari riset sampai ngetesin lagi gitu. Habis itu juga kayak tetap monitoring untuk per bulannya itu secara KPI atau matrix itu kayak gimana gitu sih. Nah, Oh, terus ketika aku masuk ke Tokopedia, karena Tokopedia ini kan udah termasuk startup yang udah gede gitu kan. Nah, kalau di Tokopedia ini, karena dia udah gede dan orangnya banyak, itu untuk profesi UX desainnya udah dipisah-pisah gitu. Jadi untuk produk desain itu, untuk UX desain dibagi jadi 3 profesi gitu. Ada yang fokus di research, fokus di UX desainnya doang, ada juga yang fokus di UI desainnya gitu. Dan semakin ke sini ternyata lebih berkembang lagi gitu. Ketika aku masuk Tokped itu selain ada 3 profesi ini, ternyata juga ada profesi untuk UX Illustrator sama UX Writer juga gitu, untuk fokus di copywriting-nya. Terus ada satu lagi namanya UX Engineer juga sih. Itu fokus untuk megang desain sistem atau library design untuk apa ya istilahnya? Kayak dari UX Engineer itu kayak ngoding komponen-komponen desain yang udah kita punya gitu. Sampai sini ke gambar gak dari teman-teman? kegambar sih, kebayang sih dikit-dikit Bang. keren. Berarti Oke. kalau kalau dulu itu untuk UX sendiri harus full stack ya, misalkan seperti web developer gitu. Kita harus full stack bisa semua ya. Full stack-nya tapi bukan termasuk ngoding sih. Kalau dulu aku full stack itu, yang aku maksud full stack itu dari riset sampai nge-riset lagi gitu. Oh, Riset foundational di awalnya kayak gimana, buat ngegali kira-kira user ini pain point sama kebutuhannya itu kayak gimana. Habis itu kita bikin solusi desainnya. Terus ketika udah dapat solusi desainnya, kita validasi lewat riset lagi gitu. Tapi untuk programmer aplikasi sama webnya itu tetap ada sendiri sih dari ketika aku dirilis kemarin itu. oh, Nah, mungkin kalau di beberapa tempat mungkin ada yang full stack sampai ngoding juga sih. Kan tergantung juga kondisi startup-nya juga kan. benar. Nggak menutup kemungkinan kalau UX designer itu juga buat ngoding gitu, tergantung kebutuhannya. Nah, sepanjang karirnya Bang Aldi nih, apakah pernah Hmm. nih ngerasain up and down-nya selama Up and berkarir down-nya. di Selama UX? hmm, hmm, hmm. Kalau up and down itu sebenarnya tergantung kondisi juga sih. Uh, Iya. itu ketika dulu itu aku kerja di startup yang di Relief Surabaya itu kan karena aku sifatnya part time, aku kan juga ada kewajiban untuk kuliah juga kan. Jadi Mhm. kadang itu aku nggak punya waktu yang pas buat ngebagiin semuanya gitu biar lebih sesuai. Nah, kebetulan kan aku ketika part time itu juga ngerjain tugas akhir juga kan, kayak ya load-nya agak agak tinggi gitu sih ketika aku di posisi itu gitu. Dan itu yang menurutku kayak jadi lumayan apa ya, hal yang menantang gitu sih. Biar kita itu bisa membagi waktu antara kerja sama kuliah gitu. Nah, tapi ketika aku masuk Tokped itu ada juga sistem down-nya. Nah, untuk down-nya itu lebih ke ini sih. Kayak ketika kita kerja kan kita itu urusannya bukan cuma ke orang desain doang gitu kan. Tapi ada banyak sekali stakeholder yang harus yang kita hubungin gitu. Kayak ada stakeholder dari bisnisnya atau dari programmernya atau developernya gitu-gitu kan. Nah, kadang ketika kita mengkomunikasikan desain kita itu kayak dari mereka kayak ya kurang terlalu paham mengenai value desain kita itu kayak gimana, sehingga mereka itu kayak gimana ya bahasanya, kayak sedikit menganggap sebelah mata gitu sih. Oh iya. Emang kenapa sih kok harus desain kayak gini? Kalau menurut mereka kan ya ini kan bisa kayak gini langsung gitu, kenapa nggak langsung kayak gini aja gitu. Nah, itu lebih itu sih doanya ketika
berhubungan sama orang-orang yang belum terlalu memahami atau mendalami tentang desain proses itu kayak gimana gitu. Tapi Indian kalau kemarin itu kan karena kita kan sering ngadain kayak evaluasi internal gitu kan. Jadi lambat laun itu kayak di bulan-bulan berikutnya itu udah semakin ini sih, udah semakin apa istilahnya? Ya lancar itu aja sih komunikasinya kita gitu. Nah, ini menarik nih, Kak. Aspek apa sih yang Kakak pikirkan dalam proses desain gitu? Design thinking gitu. Maksudnya aspek itu kayak gimana ya? Jadi Kakak mikirin apa aja sih selama mendesain suatu aplikasi gitu? Oh, I see. Biasanya kalau kita mendesain sesuatu itu, yang aspek yang kita perhatikan itu yang pertama pastinya ke user sih. Kira-kira dari user ini masalah yang benar-benar mereka alamin itu apa gitu sih. Kemudian selain masalah kayak kita juga pengen tahu kebutuhannya user itu apa, terus dari mereka itu kayak punya aspirasi atau ekspektasi apa gitu terhadap layanan yang akan kita buat gitu. Misalkan kita pengen membuat aplikasi pemesanan makanan kan, tapi kan kita nggak mungkin juga kan kayak pasti dari user itu udah punya ekspektasi tersendiri gitu. Aku maunya kayak gini gitu. Nah, dan kalau dari desainer itu kadang juga kita harus mempertimbangkan ekspektasinya mereka gitu, selain dari kebutuhan sama pain point-nya doang gitu. Nah, terus selain itu kita juga tetap harus memperhatikan mengenai ketika proses development di developer sih. Kalau kemarin kan ketika kita ngedesain kan pasti ya kita nggak tahu kan constraint dari developer itu kayak gimana gitu. Ya kalau kita ngedesain langsung ngedesain aja gitu. Kadang kan dari developer kayak wah ini kok agak susah juga ini dapat data ininya dari mana gitu. Karena kita kan sebagai desainer kan kadang nggak mikirin hal itu gitu. Kita di tampilan kita itu kayak kita bakal nampilin data A B C D E, tapi ternyata dari developernya kayak nggak bisa gitu. Nah kita juga tetap harus bisa mempertimbangkan aspek itu juga sih. Biar ketika kita hand off ke developer itu kayak dari mereka juga udah nggak ada terlalu apa ya counter balik gitu ke desain kita. Terus selain itu kita juga tetap harus memperhatikan aspek kebutuhan bisnis juga sih. Kalau dari kemarin kan kita karena desainer kan pasti cuman fokusnya ya mewakilin apa yang dikatakan user kan. Nah cuman user itu kan pasti pengen yang gampang-gampang doang. Dan kalau kita turutin yang gampang-gampang itu kan pasti dari bisnis kayak ya lama-lama boncos gitu. Kalau kita ya buat apa kita nggak ngasih layanan ke user yang sangat baik, tapi dari sisi aspek bisnisnya itu kayak ya jadinya malah berkurang gitu, nggak malah membuat mereka untung gitu. Sebagai desainer kan salah satu tujuan kita ya memfasilitasi bisnis biar dapat untung juga kan. Nah makanya ketika kita desain juga harus tetap mempertimbangkan aspek bisnis gitu. Kira-kira objektifnya seperti apa dan constraint dari mereka itu ada apa aja gitu. Nah terus satu lagi kayak lebih ke ini sih, timeline development sih kalau yang aku tangkap kemarin itu. Jadi kan kadang kita itu ketika ngedesain kan ada fitur A, B, C, D, E gitu kan. Nah ketika udah ada fitur banyak, pasti kan kita juga nggak tahu kan dari developer ini apakah bisa langsung develop semuanya atau gimana gitu. Nah pastinya untuk biar kita sama-sama enak, ya kita sedikit-sedikit mengkomunikasikan ke developer gitu sih. Kira-kira kalau kita ada fitur banyak ini, kira-kira dari sisi timeline development bakal kayak gimana gitu. Nah, kalau misal secara timeline dari developer itu kayak nggak muat atau nggak mencukupi, ya kira-kira mungkin kita bisa diskusikan kira-kira yang bakal kita prioritasin duluan itu fitur yang mana gitu. Itu sih. Berarti apakah insting berperan dalam UX designer ini, Bang? Soalnya kan kita juga mempertimbangkan aspek bisnisnya kan. Apakah emang pure kita melakukannya itu berdasarkan data yang ada? Nah, ketika bentar. Kalau data pasti sih, soalnya kan kita Ya, ketika membawa sesuatu kan pasti harus membawa data kan, nggak mungkin tiba-tiba kita mau nge-purpose fitur A, B, C, D, E, tapi datanya kayak belum lengkap gitu kan. Pasti juga tapi dari kita itu. Kalau peran insting sendiri berperan penting juga nggak sih, Bang? Berperan penting juga nggak sih, Bang? Insting kita nih. Kalau yang selama aku lamin, itu juga berperan penting sih. Karena kan penting, ketika kita ngedesain kan pasti ini kan. Dari kita kayak punya, wah ini kalau ngedesain, menurut kita kan kita kayak udah kegambar gitu kan, best practice-nya itu kayak gimana. Dan ketika kita membawa best practice itu, pasti kan kita juga punya insting kan.
ketika best practice itu kita terapkan, pasti secara usability juga oke gitu. Nah, menurutku itu membantu ketika di awal sih. Ketika kita ngedesain suatu konsep gitu. Tapi tetap aja sih, meskipun kita percaya insting kita, tetap kita harus validasi sih. Iya, oke. Di ujungnya. Oke, ini kan tadi kakak membahas tentang ini ya prosesnya ya. Lalu bagaimana sih cara bekerja sama dalam tim UX ini, UX UI ini, dan bagaimana cara menghandle perbedaan pendapat? Nah kan sering banget nih ada perbedaan pendapat segala macam. Jelaskan. Oh, oke. Nah, kalau kolaborasi antar tim sendiri tergantung timnya sih. Kalau yang aku kemarin kan, kalau ketika aku di Tokopedia kemarin, itu kan timnya dibagi 3 kan. Ada yang UX researcher, ada UX designer, ada yang UI designer gitu. Nah, kebetulan ketika aku di Tokopedia itu, aku kan perannya sebagai UI designer. Berarti otomatis sebenarnya main taskku kan cuma ngedesain UI-nya doang kan, secara visual biar enak itu kayak gimana. Nah, untuk kolaborasinya biasanya kayak gini sih. Dari awal timeline itu kan pasti dari bisnis atau stakeholder itu kayak udah punya brief awal gitu sih. Kayak semacam mereka itu maunya apa, objektifnya apa gitu kan. Nah, dari objektif ini biasanya dari researcher itu kayak bakal bikin semacam rencana riset, kira-kira dari objektif ini mereka bakal ngeriset dari segi apanya gitu. Dan kemudian kita sebagai desainer itu kayak semacam nitip pertanyaan ke researcher sih. Nah, pastinya kan ketika kita melihat brief yang datang ke kita, pasti kan kita juga punya kayak semacam ide-ide duluan gitu kan. Pasti itu hal yang nggak bisa terbendung gitu. Kayak misal dari bisnis itu pengen aplikasi pesan makanan, pasti kan dari kita juga bakal kebayangkan ada fitur-fitur apa aja. Nah, cuman kita nggak bisa langsung nge-propose fitur itu, tapi kita harus memvalidasinya terlebih dahulu gitu. Nah, dari fitur-fitur itu, kira-kira yang mau kita validasi itu apa aja gitu. Nah, ketika kita udah nitip pertanyaan riset ke researcher, ntar kita bakal riset ke user bareng-bareng. Nah, habis itu ketika datanya udah didapetin, biasanya kita brainstorm-nya bareng sih. Buat ngediskusin kira-kira user ini behavior-nya kayak gimana, terus pain point-nya kayak gimana, habis itu kebutuhannya kayak gimana, gitu-gitu sih. Nah, ketika kita discuss dalam tim ini, itu kan pasti kayak udah punya gambar kan. Dari beberapa user yang kita interview itu ternyata kebanyakan masalah yang mereka temuin itu masalah A gitu. Nah, dari situ kayak kita bakal ngebikin konsep bareng-bareng juga, brainstorming bareng juga. Kira-kira konsep yang tepat untuk menyelesaikan masalah A itu kayak gimana gitu. Nah, habis itu kan udah dapat konsep besarnya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau kemarin itu ketika kita udah dapat konsep besarnya, bakal kita bawa ke stakeholder bisnisnya lagi gitu. Kira-kira ntar bakal ada kayak gini loh, fitur yang bakal kita build gitu. Nah, selain ke stakeholder bisnis, kita juga bakal ngebawa ke stakeholder dari sisi developer-nya gitu. Kira-kira untuk fitur yang seperti ini tuh kayak gimana? Apakah dari developer ada keberatan atau concern-concern tertentu gitu. Nah, terus ketika ternyata dari mereka kayak udah nggak ada, terus udah agree semua terhadap konsep yang kita bawa, ya udah langsung kita detailin ke bentuk UI desainnya gitu. Nah, sebagai UI designer kemarin itu aku lebih fokus ke prototyping-nya sih. Dari wireframe-nya udah dibikin sama UI designer, aku translasiin ke bentuk visualnya kayak gimana. Habis itu aku bikin prototype-nya. Kalau kemarin aku tool-nya pakai Figma sama Marvel sih. Nah, ketika udah diekspor ke Marvel, habis itu kita UT-in bareng-bareng gitu. Buat ngetes apakah aplikasi kita ini udah bisa dipakai atau belum. Apakah mudah dipakai atau belum gitu. Dan ketika user pakai itu apakah kira-kira ada isu-isu terkait penggunaan atau enggak gitu. Nah, habis itu kan udah kita validasi ke user, ternyata user itu ada beberapa masalah gitu. Nah, habis itu ketika kita udah menemukan masalah itu, baru kita diskusiin lagi gitu. Kira-kira untuk nge-solve masalah ini kita bisa purpose desain yang kayak gimana gitu, biar at least masalahnya nggak terlalu membuat user apa ya istilahnya, nggak membuat user churn gitu. Nggak bakal membuat user itu nggak bisa mencapai goals yang dia pengen achieve gitu. Nah, habis itu ketika kita udah UT terus perbaiki lagi, baru deh kita bawa ke developernya gitu. Nah, tadi kan juga ada ini kan terkait perbedaan pendapat gitu. Nah, kalau kemarin itu ketika kita ada beda pendapat, pertama ini sih, kita balik ke data dulu. Apakah masing-masing ini punya data atau enggak gitu. Nah, kalau misal satu punya data, satu enggak, otomatis yang bakal menang itu yang punya data.
Nah, tapi ketika dua-duanya udah punya data, biasanya kita kayak bakal ngelicin pros and cons-nya dulu sih. Kira-kira untuk mendapat A, pros and cons-nya kayak gimana, terus kalau B kayak gimana gitu. Nah, habis itu kita diskusiin bareng gitu. Kira-kira dengan pros and cons yang kayak gini versus pros and cons dari fitur B yang kayak gini itu kira-kira yang menurut kita paling beneficial yang mana gitu. Yang paling win-win lah istilahnya kalau kitanya. Nah, kalau udah dari diskusi itu kan pasti bakal kayak, oh ya bener, kayaknya lebih prefer yang A karena konsnya kayak gini gitu misal. Biasanya gitu sih cara cara kalau timku kemarin. Tapi mungkin dari yang lain kayaknya juga punya cara-cara yang approach yang berbeda juga sih kayaknya. Benar-benar. Di samping bekerja nangkap nggak? Nangkap sih bang. Nah di luar itu bang, di samping bekerja baik bersama tim nih, soft skill apalagi nih yang dibutuhin sebagai seorang UX designer nih? UX UI. Kalau soft skill ya. Kalau soft skill sih yang pertama ini sih kayak critical thinking sih. Ini masuk soft skill atau hard skill aku kurang tahu sih. Tapi menurutku ini mungkin soft skill sih. Soalnya kan semua orang juga perlu ini gitu. Nah, critical thinking ini lebih ke bagaimana kita menyikapi terhadap suatu masalah gitu sih. Ketika kita menemukan insight masalah yang dialami user itu A, apakah kita langsung membawa A itu sebagai masalah atau kita bakal kayak apa ya istilahnya? Kita elaborate lagi gitu. Kira-kira dari A ini ada kenapa sih kok sampai A gitu-gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kan juga pernah dengar ini kan, kayak istilah root cause analysis gitu kan. Pasti ketika user kita dapat insight mengenai suatu hal, pasti kan kita tanya lagi, kenapa kok hal ini bisa terjadi gitu. Terus kita tanyain lagi, kira-kira kenapa kok ini bisa terjadi lagi gitu. Sampai kita itu dapat akar masalahnya itu apa gitu. Nah, menurutku itu yang selama ini tuh kayak, ya yang penting itu gitu. Karena kan pasti kita nggak bisa langsung gitu kan. Ketika kita mendapat insight A, langsung kita purpose solusinya kayak gimana gitu. Bisa jadi ternyata insight yang kita dapat itu cuma kulitnya doang gitu. Tapi rootnya itu bukan, core problemnya itu bukan di situ gitu. Nah, terus sampai sini dari teman-teman nangkap nggak? Nangkap, Bang. Nangkap. Oke. Berarti nah, dari kakak nih cuma critical thinking aja ya? Ada lagi sih sebenarnya. Itu terkait sama komunikasi gitu. Nah, komunikasi ini lumayan penting karena ketika kita salah mengkomunikasikan suatu hal itu kan pasti dari teman yang kita ajak bicara itu kan pasti nangkepnya juga beda kan. Nah, ketika kita nggak bisa menyampaikan apa ya istilahnya, nggak bisa menyamakan pandangan, itu kan pasti juga bakal debat terus gitu, nggak selesai. Nah, makanya di sini kayak komunikasi itu punya peran yang cukup penting juga sih, biar semua tim itu kayak punya pandangan yang sama mengenai suatu hal gitu. Iya, benar. Nah, secara ini nih Bang, secara filosofi nih, secara saat melakukan UX designer nih, Abang Aldi pakai filosofi yang kayak gimana sih? Filosofi ini kayaknya aku ini sih kayaknya filosofi ini kayak ini ya, kayak prinsip-prinsip yang aku percaya atau gimana ya? Iya Bang, kurang lebihnya kayak gitu Bang. Oke. Kalau prinsip yang aku percaya sebagai desain sampai saat ini tuh yang pertama ini sih, lebih ke fokus ke kebutuhan pengguna itu apa gitu. Kadang kan kita ketika ngerjain kan kayak ya kita masukin semuanya gitu kan, padahal yang penting itu kayak user itu butuhnya cuma A doang gitu, tapi kita masukin fitur A, B, C sampai banyak gitu. Nah, kadang ketika kita masukin banyak itu kayak dari user itu bukannya malah terbantu, tapi malah keganggu gitu. Dan dari user itu ada kemungkinan kayak mereka itu malah bingung untuk memakainya gitu. Nah, kalau bahasa singkatnya lebih ke minimalism itu sih. Jadi konsep minimalis kan sebenarnya ya apa yang dibutuhkan user yang kita provide gitu kan istilahnya. Kita cuman nge-provide apa yang dibutuhin user gitu doang sih. Terus yang kedua itu lebih ke impact-nya. Jadi karena kalau yang dilihat dari produk desain, dari produk itu kan pasti impact terhadap usernya kan. Percuma kalau kita membuat sesuatu yang sangat cantik atau sangat istilahnya sangat bagus, tapi ketika kita launch ke user ternyata impact-nya nggak sesuai yang kita harapin gitu. Nah, makanya ya kalau yang aku percayain, kita nggak harus ngejar estetika, yang penting ketika kita launch ke user itu kayak punya impact yang
sesuai yang kita harapin gitu sih. Contohnya kalau kita ngebuat landing page itu kan pasti impact-nya kan kayak dari user yang ngunjungin landing page kita itu ada berapa orang yang membeli produk kita gitu misal. Percuma kan kalau kita bikin cantik-cantik tapi ternyata secara konversinya rendah gitu. Yang mending kita bikin yang sesuai kebutuhan user tapi ketika kita launch ternyata konversinya sangat tinggi gitu sih. Nah, terus yang ketiga baru sisi estetikanya gitu. Karena kan ada beberapa yang bilang kayak estetika itu mempengaruhi usability kan. Ketika sebuah website atau produk itu secara estetika bagus, user itu lebih cenderung mempersepsikan terhadap aplikasi tersebut itu kayak mudah digunakan gitu. Itu aku lupa sih nama teorinya apa ada gitu. Usability apa gitu. Itu sih 3 hal tadi. Ya, berarti yang pertama berarti menimbulkan kenyamanan kepada user kayak daripada estetika ya. Iya benar, itu salah satunya. Untuk desain sendiri nih Bang, udah berapa banyak nih desain aplikasi yang udah Abang Aldi buat nih? Desain aplikasi yang udah Bang Aldi buat? Kalau desain aplikasi, aku lupa ya, nggak ngitung sih sebenarnya. Kalau dari aku kan selain kerja di startup kan juga kadang menerima freelance, project-project freelance gitu kan. Nah kalau itu kalau dari tahun 2018-an itu kayak ya lumayan banyak sih, cuman aku udah lupa angkanya berapa gitu. Berarti banyak banget nih. Ya kalau menurutku itu masih normal sih, karena kebanyakan teman-temanku juga segituan gitu. Itu kan juga jangkanya dari tahun udah lama banget kan udah. Kalau dikalkulasiin kira-kira 30 sampai 50-an bisa lah ya, Bang? Kalau 30 belum sih kayaknya, masih belum 20 ya? sampai 30-an, iya. Oke. Keren. Kak, Tapi kalau teman-temanku yang freelance kayaknya lebih banyak sih, teman-temanku yang fokus freelance gitu. Soalnya kan aku fokus utamanya kan lebih ke startup gitu kan, kerja di full time ke kantor gitu. Jadi nggak ada waktu yang lebih buat proyekan gitu sih. Cuman bagi kami, kakak udah senior lah di bidang UX UI ini. Ya masih baru juga sih termasuk kan. Kami masih semester 3, Kak. Oh, semester 3 ya? Oh, iya, oke. Belum tahu banyak lah tentang hal-hal seperti ini. Nah, ada tips and trick nggak sih, Kak, untuk berkarir di UX UI ini? Kalau tips and trick, ini sih. Kalau dari aku mungkin lebih perbanyak, apa ya istilahnya, perbanyak eksplorasi aja sih. Kalau aku ngeliat-ngeliat itu kayak semakin kita perbanyak eksplorasi itu kayak semakin, ya istilahnya kalau kita main game kan semakin banyak kita nyelesain misi kan pasti experience kita kan juga semakin tinggi kan levelnya. Ya kayak gitu sih. Semakin banyak kita eksplorasi pasti juga kayak menemuin semakin banyak masalah gitu. Nah dari masalah-masalah kan kayak ada lesson learn yang bisa kita ambil gitu kan. Apa hikmah yang bisa kita ambil ketika ngerjain eksplorasi ini gitu. Nah semakin banyak itu kayak semakin apa ya luas wawasan kita mengenai suatu produk gitu sih. Dan kalau eksplorasi kayaknya nggak perlu ini sih, nggak usah terlalu terpaku apa ya, nggak usah terlalu takut terhadap apakah desain yang udah aku buat ini udah bener atau belum gitu. Kalau ya eksplor ya penting eksplor aja gitu, penting kerjain dulu gitu. Nah masalah bener atau enggak itu pasti ada salah ada benernya sih, nggak bisa kita mungkiri gitu. Bahkan ketika kita udah senior atau level yang lebih tinggi pun ketika kita ngedesain pasti juga ada sisi salahnya gitu, dan itu hal yang sangat wajar sih. Boleh gak sih Bang minta satu project kakak untuk di review gitu? Review ya, bentar. Kalau review dalam aspek apanya ya? Kita cuma minta satu objek kakak, nanti kita bakal nge-review sendiri ke dosen gitu, Kak. Boleh gak kira-kira? Oh, I see. Okay. Boleh aja sih, bentar. Sebenarnya untuk project yang udah aku upload itu kayak masih sedikit juga sih. Biasa kakak upload di mana tuh, Kak? Di Dribbble kah?
Kalau yang dribble cuman project-project eksplorasi doang sih. Bentar, aku cari linknya dulu ya. Ya, Kak. Oke, Kak. Fisik ya bocor ya suaranya. Eh, nggak masalah sih tapi. Nah, kalau link yang udah aku share ini itu lebih ke ini sih, lebih ke fake project sih sebenarnya. Jadi project yang asal-asalan gitu sebenarnya. Cuman buat eksplorasi doang sih. Karena kan sebenarnya aku kan juga ini kan tertarik buat mendalamin kemarin tuh kayak tertarik buat mendalamin investasi reksadana kan. Cuman karena kebetulan aku nggak pernah ngedesain sesuatu yang berhubungan dengan itu, akhirnya aku nyoba eksplorasi ke situ gitu dengan project yang ya istilahnya fake project gitu sih, project yang bukan dari klien beneran gitu. Nah dari sini aku kemarin itu cuman pakai data sekunder doang sih. Jadi dari aplikasi Play Store itu aku review kira-kira dari komen-komen Play Store itu kebanyakan user komplain tentang apa gitu. Nah, habis itu kan aku udah nemu kan dari situ kayak apa sih yang masalah yang dialamin oleh user gitu. Nah, terus dari situ kayak coba nge-propose beberapa solusi, terus jadi deh desainnya kayak gimana gitu. Tapi ini belum lengkap sih. Itu masih gambaran kulitnya gitu. Nah, jadi berarti menurut kakak nih apa ya bidang seperti ini tuh emang harus terus explore terus, nggak boleh berhenti belajar, harus mencoba terus kayak. Nah, kalau yang aku apa ya, yang aku tangkap selama ini tuh kayak ya desain itu bakal terus berkembang gitu sih. Ketika pertama kan kita taunya toolnya cuman sketch doang kan, cuman semakin ke sini ya toolnya ternyata semakin banyak gitu. Ada Figma, ada XD, ada InVision gitu. Ya itu salah satu hal sih kayak ya dari segi tool pun kita tetap harus berkembang gitu, nggak cuman apa ya, ketika kita udah bisa satu hal nggak bisa berhenti di situ aja gitu, tapi kita tetap harus eksplorasi ke hal lainnya gitu. Begitu juga mengenai framework design gitu. Kalau dari 2016 kan yang aku tahu frameworknya itu kayak double diamond kan. Mungkin dari teman-teman agak ini juga sih, agak asing mengenai hal itu gitu. Cuman semakin kesini kan yang semakin ramai kan lebih ke framework kayak design sprint, design thinking gitu-gitu. Nah itu dari segi framework pun juga semakin kesini pun semakin berkembang gitu sih. Terus dari teknik desain itu juga semakin banyak juga sih kayak affinity mapping, terus ada apa ya istilahnya? Ya banyak sih pokoknya. Bentar, aku share yang versi updated-nya dari link yang aku bagikan dulu ya. Oke, Bang. Ya nggak siap Kak. Ini bisa diklik nggak? Yang Google Slide. Google Slide. Iya, ada dua link sih di situ. Yang kedua ya, Bang? Iya, Bisa Kak, bisa Kak. oh oke. Nah, sebenarnya itu bersambung sih, apa berkesinambungan sih. Dari link yang pertama kan kita udah tahu datanya kan, user punya masalah di A gitu. Cuman dari situ kan kayak kita itu belum tahu kira-kira kenapa sih user kok sampai di masalah A gitu. Nah, di link yang kedua itu aku nyoba detailin lagi sih. Nyoba nyari tahu lagi kira-kira user ini kok sampai punya masalah A itu kenapa gitu. Itu sih buat ngungkapin aja gitu. Soalnya ketika aku pakai case study yang di link pertama itu ternyata justru menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Ini kenapa kok kamu purpose solusinya kayak gini gitu. Ini kenapa kamu tahu, dari mana kamu tahu kalau user itu ternyata punya masalah ini gitu. Padahal yang dia sampaikan cuma A doang gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke gali lebih dalam lagi mengenai user itu kayak gimana sebenarnya. Oh iya Kak, ini terakhir Kak, kami lupa nanyanya. Sebenarnya dasar banget sih. Menurut kakak pribadi nih, UX UI itu apa sih? Oh oke. Gimana ya jelasinnya? Mungkin kalau dulu aku jelasinnya kayak gini sih. Dari teman-teman pernah ngelihat Master Chef gitu nggak? Oh iya pernah Kak, pernah. Chef.
Nah, Benar-benar. dari kalau konteksnya memasak itu kan pasti dari pertama kan kayak kita pilih bahan dulu, terus habis itu kita potong-potong bahannya kayak gimana, terus kita kayak olah dari bahan itu kita olah pakai beberapa cara, kayak misal ada yang kita rebus, ada yang kita goreng, ada yang kita panggang gitu kan. Nah, ketika bahan itu selesai, pasti kan disatuin dalam satu piring gitu kan. Nah, jadi untuk UX design itu lebih ke proses ketika kita memilah-milah bahan, terus ketika kita menggoreng bahan tadi, merebus bahan tadi, terus untuk UI design itu lebih ke bagaimana cara kita menyajikan biar bahan-bahan yang tadi itu punya tampilan yang menarik di atas piring gitu sih. Jadi kalau yang aku tangkap selama ini tuh kayak UX design itu lebih ke fokus ke aspek experience-nya gitu, apa yang user rasakan. Kalau UI design itu lebih ke apa yang user lihat gitu sih. Nah, untuk ketika user rasakan itu kan kayak ada banyak aspek kan. Ada user itu kadang merasakan lewat ya kan kita punya banyak indera kan. Ada indera penciuman, ada indera perasaan, terus ada juga indera meraba gitu-gitu. Kayak tekstur makanan kan juga bakal ngaruh ke yang kita tangkap gitu kan. Ketika makanan itu alot, pasti kan juga kita punya pengalaman yang nggak enak juga gitu. Meskipun secara tampilan bagus gitu. Iya. Jadi lebih kayak gitu sih gambarannya. Oke Kak, baik. Kami rasa udah cukup banyak gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Kakak udah nyempetin waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang menyenangkan. Oh, oke, aku sama-sama juga sih. Terima kasih juga buat teman-teman karena udah reach out ke aku. Terus mohon maaf juga apabila ada hal yang kurang berkenan gitu. Nah, tapi aku boleh tanya nggak? Iya boleh Kalau Kak. boleh tahu, Boleh, boleh, kalau, Bang. kalau boleh tahu teman-teman kenapa ya kok mau apa target buat interviewnya aku gitu. Oh iya Kak. Sebenarnya kan kalau kalau kita cari di LinkedIn atau Dribble kan ada banyak sekali desainer kan. Cuman dari teman-teman kenapa kok approach-nya ke aku gitu. Oh iya. Nah, untuk memilih narasumbernya sendiri itu kan saya pribadi ya, Pak, ya, saya. Nah, Hmm. sebenarnya kami tuh ngelihat webinar gitu, Kak. Nah, kami tuh ngelihat webinar UX Lucky. Oh, Nah, I see. kebetulan Kakak ada di sana. Nah, saya tuh tertarik, wah ini kayaknya bagus nih dijadiin narasumber ya. Kami pilih Kakak. Tuh. Oh, I see. Oke, oke. Nah, yang aku share tadi juga materi yang aku presentasiin di kemarin sih, webinar kemarin. Oh iya, itu menarik sih, Kak. Jadi ada dua link kan. Link pertama itu yang versi desain yang asal-asalan, link yang kedua itu yang ketika lebih terstruktur gitu sih. Eh, Kakak kenapa sih? Kan Kakak nih sistem informasi ya, Kak ya? Hmm. Iya, kenapa sih Kak Kakak nggak ke ngoding, ke yang lain gitu? Oh, I see. Oke, oke. Nah, sebenarnya kalau dari aku itu ketika dari sejak SMA itu kayak udah apa ya, involved di dunia desain gitu sih. Kalau di SMA kan lebih ke graphic design gitu kan. Pasti teman-teman juga ngerasain kan dulu kayak di SMA itu kayak ketika ada acara ada yang bikin poster gitu-gitu kan. Iya, iya, Nah, ya, itu benar-benar, Bang. awal mulanya dari situ sih. Dulu ketika SMA aku ketika jadi panitia acara itu kebanyakan ya megang di desainnya gitu. Terus ketika aku tahun pertama kan juga kebetulan ada beberapa temanku yang ini kan, dia itu kayak punya ambisi buat bikin game developer team gitu. Jadi dia suka nge-game terus suka nge-build game juga gitu. Nah, akhirnya karena aku kebetulan juga ada sedikit skill di graphic design, akhirnya dari temanku tuh kayak ngajak gabung ke timnya gitu. Gimana kalau kita bikin game gitu, terus kamu bantu buat bikin aset-asetnya gitu. Nah, tahun pertama ya kenapa enggak gitu. Justru ini buat eksplorasi sih. Kalau tahun pertama kan dulu ada kayak semacam PKM gitu-gitu kan. Nah, itu bisa kita ajuin lewat situ gitu. Kan ya lumayan juga kalau misal ketika kita ngajuin produk game kita yang udah kita buat ternyata kita dapat hadiah atau semacamnya gitu kan. Nah, dari situ kayak aku mikir, wah ini ternyata kok kalau aku fokus di dunia game artis kayaknya kayak terlalu susah gitu. Soalnya kan semakin kesini kayak graphic game kan semakin keren-keren gitu kan. Nggak cuman flat yang 2D gitu-gitu. Nah, akhirnya aku nyoba eksplorasi gitu. Kira-kira yang relate sama desain tapi tetap di IT itu apa gitu. Akhirnya aku ketemu ya itu tadi mengenai UX design gitu. Nah, aku ketemunya ya dari artikel di Techinasia itu dulu sih. Artikel-artikel mengenai startup gitu kan.
ya kalau teman-teman pernah dengar kan ketika di dunia startup kan ada yang perannya sebagai hipster, ada yang hustler, ada yang hacker gitu kan. Nah, aku dulu tahu pertama kali tahunya dari situ gitu. Oh, ternyata desain itu juga bisa punya impact loh terhadap startup atau bisnis gitu. Ternyata kayak gini caranya gitu sih. Boleh nih jadi suhu kita nih. Jadi mentor kan? Boleh. Jadi inspirator kita nih. Ya, saling sharing aja sih. Iya, Soalnya Bang. kan kebanyakan desainer kan ya yang membuat kita tumbuh itu ya kebanyakan sharing kan misalnya. Nggak mungkin kita punya ilmu terus dianu sendiri gitu. Pasti dari masing-masing itu punya pandangan atau pelajaran masing-masing gitu yang bisa dibagikan. Berarti relasi itu penting banget ya, parah ya. Iya, penting sih semakin ke sini. Nah, kalau semakin ke sini kan semakin banyak komunitas UX kan. Iya, Nah, aku baru nyadar, wah ternyata semakin ke sini semakin ngetren gitu UX. Dan kalau aku lihat ternyata ya yang megang komunitas, antar komunitas itu kayak mereka itu semakin saling mengenal satu sama lain gitu sih. Ya jadinya kayak dari mereka tuh kayak punya apa ya, relasi tersendiri sehingga bisa bikin komunitas UX di Indonesia itu kayak semakin tumbuh gitu sih. Dan itu kayaknya itu yang cukup penting biar industri UX di Indonesia itu kayak biar bisa tumbuh semakin bagus gitu. Kalau di luar kan sebenarnya udah dari dulu kan ada komunitas kayak gitu-gitu. Cuman Iya, ya benar, Bang. di kita itu baru semakin nge-hype tuh di tahun-tahun ini gitu. Ketika ada pandemi kan semakin banyak webinar-webinar gitu kan. Nah, justru itu yang bisa meningkatin skill kita gitu ternyata. Aku ketika Benar tahun sih, Bang. 2018 2019 itu kayak bingung sih ketika nyari research. Ini kalau aku punya masalah kayak gini gimana ya nyelesainnya gitu-gitu. Bahkan yang mengerti mengenai design thinking pun masih sangat sedikit gitu. Dan kalau sekarang kan ya hampir semua webinar itu kayak ngebahas design thinking gitu kan. Udah semakin biasa lah mengenai design thinking itu. Udah jadi mindset tersendiri gitu. Makin banyak yang berbagi ilmu ya tentang desain ini ya. Iya bener. Ya mungkin dicukupkan aja kali ya kayak. Oh oke, siap. Ya. Ntar kalau ada apa-apa bisa langsung DM aja sih. Kalau ada Iya. pertanyaan lanjutan atau yang dibingungin gitu. Iya boleh Kak. Ini Kakak humble Boleh, banget. Kak. Iya, oke. Respect Kak. Oke Kak, kita cukupkan aja karena udah mau maghrib juga. Terima kasih Kak, selamat sore. Oh iya, Terima siap. kasih banyak, Bang. Ya, Oke, thank you semua ya. Yuk, terima kasih, Kak. sama-sama, Bang. Yo, sukses terus kuliahnya. Amin, Ya, amin. amin. Sukses juga, Bang, karirnya. Yo, yo.